Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Asmorosari dari Universitas Muhammadiyah Lamongan, Prodi S1 Keperawatan. Saya akan menjelaskan pengetahuan ibu dalam penanganan anak temper tantrum. Yang pertama, definisi temper tantrum. Yang kedua, jenis-jenis temper tantrum. Yang ketiga, penyebab temper tantrum. Yang keempat, penanganan temper tantrum. Yang kelima, pencegahan temper tantrum. Apa sih temper tantrum itu? Temper tantrum adalah luapan emosi yang meledak-ledak dan tidak terkontrol. Temper tantrum ini beragam, mulai dari merengek, menangis, menjerit, menggunakan badan di lantai, menendang, memukul, mencakar, bahkan ada yang bereaksi menahan nafas. Temper tantrum ini bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Apabila perilaku temper tantrum pada anak terlambat untuk ditangani oleh orang tua, maka akan menjadi sifat yang menetap pada anak ketika menjelang dewasa. Jenis-jenis temper tantrum. Yang pertama yaitu manipulasi temper tantrum. Yang kedua, verbal frustration temper tantrum. Yang ketiga, temperamental temper tantrum. Yang pertama, manipulasi temper tantrum terjadi ketika seorang anak tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Yang kedua, verbal frustration temper tantrum terjadi ketika anak tidak mampu menyampaikan keinginannya dengan jelas. Yang ketiga yaitu temperamental temper tantrum terjadi ketika anak mengalami tingkat frustasi yang cukup tinggi dan tidak terkontrol. Apa penyebab temper tantrum itu? Yang pertama yaitu terhalangnya keinginan anak mendapatkan sesuatu. Anak bisa memakai cara temper tantrum untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. 2. Ketidakmampuan anak mengungkapkan diri. Anak yang mempunyai keterbatasan bahasa, mereka akan kesulitan saat ingin mengungkapkan sesuatu yang akan dikatakan. Yang ketiga yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan. Misalnya, orang tua tidak menuruti keinginannya, maka untuk melampiaskan kekesalannya, anak akan menggunakan cara temper tantrum untuk memenuhi keinginannya. Yang keempat, pola asuh orang tua. Anak yang selalu dimanja dan selalu dituruti keinginannya dapat mengalami temper tantrum apabila keinginannya ditolak. Yang kelima, anak merasa lelah, lapar, atau keadaan sakit. Dalam keadaan lelah, anak seringkali merespon segala sesuatu dengan penolakan, sehingga menyebabkan orang tua atau orang di sekitarnya merasa jengkel. Anak yang lapar juga menjadi pemicu rasa emosi yang tinggi pada anak. Rasa sakit pada anak seringkali menyebabkan anak mengamuk karena anak juga bingung apa yang dia rasakan. Dan yang keenam, anak sedang stres akibat tugas sekolah dan lain-lain karena mereka merasa tidak nyaman. Bagaimana sih penanganan temper tantrum itu? Yang pertama yaitu belajar mengendalikan kemarahan sendiri dan orang lain. Orang tua harus berlatih untuk bersikap tenang, memahami kondisi anak, mengolah kemarahan, sehingga anak akan menjadi tenang karena orang tua memahami anak. Yang kedua yaitu mengalihkan perhatian atau mengarahkan anak. Ketika anak berperilaku tidak baik, orang tua yang tenang dapat mengarahkan anak. Orang tua dapat mengalihkan perhatian anak dengan permainan yang disukai anak, seperti mewarnai, bermain air, dan lain-lain. Ketiga yaitu singkat dan jelas dalam mendisiplinkan anak. Salah satu teknik yang dapat dilakukan oleh orang tua yaitu dengan memindahkan anak ke sebuah ruangan segera dan mengisolasinya selama 2-5 menit. Hal ini dapat memberikan waktu bagi orang tua untuk mengontrol emosinya. Keempat yaitu menemukan penyebab munculnya amarah atau temper tantrum pada anak. Biarkan anak tahu bahwa perilaku tersebut tidak dapat diterima dan sebaiknya orang tua berbicara dengan lembut kepada anak. Yang kelima yaitu menghindari mempermalukan anak tentang amarahnya. Tindakan orang tua yang mempermalukan anak mengenai kemarahannya dapat berdampak negatif. Yang keenam, mengajari anak tentang tindakan intensitas amarah dengan menggunakan kata-kata yang berbeda dalam mendeskripsikan intensitas perasaan amarah. Anak dapat belajar memahami bahwa amarah adalah emosi yang kompleks dengan tingkatan energi yang berbeda-beda. Ketujuh, menetapkan batas yang jelas dan harapan tinggi untuk mengatasi kemarahan.
Orang tua dapat mengatakan kepada anak agar anak dapat mengendalikan amarahnya tanpa memukul, menggigit, atau meludahi. Selanjutnya ke-8, memperhatikan, memuji, dan memberikan penghargaan atas perilaku yang sesuai. Mengajari anak untuk melakukan hal yang benar lebih baik daripada menghukum anak karena berperilaku buruk. 9 yaitu menjaga komunikasi yang terbuka dengan anak. Orang tua juga harus mendengarkan keluh kesah yang dialami oleh anak. Yang terakhir yaitu mengajarkan pengertian dan empati kepada anak. Orang tua harus mengajarkan anak untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Anak yang normal akan merasa sedih ketika perbuatannya menyakiti orang lain. Yang terakhir, pencegahan temper tantrum. 1. Membuat jadwal dan rutinitas. Jadwal yang konsisten memungkinkan anak untuk perubahan situasi dan kegiatan secara rutin. Kedua, memberikan petunjuk dan fase transisi. Ketika anak diharuskan untuk berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas yang lainnya, teknik yang sangat efektif adalah memberikan alarm tentang perubahan yang akan datang. Ketiga, membangun keterampilan mengenali situasi sulit dan meminta bantuan. Orang tua dan guru dapat mengajari mereka keterampilan yang mereka butuhkan. Kondisi seperti ini perlu diajarkan kepada anak untuk meminta bantuan kepada orang lain. Keempat, berikan tugas yang berarti. Tugas yang diberikan harus tepat, bermakna, dan yang mampu mereka lakukan. Karena jika tidak, anak mungkin akan mengamuk dan frustasi, atau bahkan melarikan diri dari tugas. Kelima, mengajarkan keterampilan menyelesaikan masalah. Secara langsung, mengajari anak cara untuk mengatasi frustasi. Apabila anak tidak bisa mengerjakan atau kesulitan, anak dapat mengatakan sulit dan meminta bantuan orang tua atau guru. Kemudian memberikan penguatan ketika anak bisa melakukannya. Dan yang terakhir, memberikan pilihan dan penguatan. Memberikan anak pilihan dua kegiatan yang sama-sama diizinkan dan memberikan penguatan. Terhadap perilaku non-temper tantrum, anak yang diberi pilihan cenderung terhindar dari temper tantrum karena mereka terlibat dalam kegiatan yang telah mereka pilih. Sekian dan terima kasih sudah menonton.